ingin di tahun 2025 semakin rajin baca Alkitab. Baca Alkitab karena gue udah sering kan, Benar. Tanpa resolusi kalau gue. Udah, tapi dia naik kereta kuda, naik deh ke surga, guys. Naiknya gini apa gini? Nah, Apa namanya? Tapi gini, ini nanti Mas itu meluruskan ya. Jadi kalau ceritanya itu di Kisah Para Rasul 20 itu ayat 9 ya, bukan ayat 19. Jadi ada cerita Eutikus itu anak muda, dia itu ketiduran waktu dengar khotbahnya Paulus. Jadi Paulus lagi khotbah, terus dia si Eutikus ini ketiduran. Agak familiar ya cerita ketiduran sambil khotbah ya kayaknya ya. iya. Ketika dalam perjalanan mengutuk menemui Israel itu ya, dia udah mulai tergoda guys. Waduh, sayang nih duit banyak banget gitu kan. Pada akhirnya sih si Bileam nggak berhasil mengutuk bangsa Israel itu. Gue sih kalau gue jadi Bileam ya. Lagi di WK Talk. Identik pergantian tahun tuh identik dengan resolusi baru. Nah, Gue mau nanya nih, mas-mas kalian ada resolusi yang mau dijalankan nggak di 2025? Kalau gue sendiri ada sih. Apa tuh? apa? Gue ingin di tahun 2025 semakin rajin baca Alkitab. Mas-mas kalian gimana nih? Gimana ya? Asik banget. Asik banget sih. Apakah resolusi yang terkait dengan baca Alkitab atau dengan yang lain? Gua enggak sih, kalau gua enggak. Maksudnya baca Alkitab karena gue udah sering kan, Benar. Tanpa resolusi kalau gue. Udah selesai. Udah. Lu udah pernah ke rumahnya Billy belum? Belum lagi. Kalau lu lihat koleksi Alkitabnya, lengkap cuy Billy. Lu buka langsung Alkitab. Bener. Semua terjemahan tuh ada di rumah. Ada Latin semua, Kosovo ada semua. Oh, si hitam atau tapi sama sih gue kayak kalau resolusi nggak ada yang gimana banget. Paling ya resolusi resolusi gue agak unik ya menurut gue. Kayaknya nggak ada yang punya resolusi kayak gue. Jadi gue pengen rajin olahraga. Unik dong. Jarang kayak dikepikir. Gak ada kan lu rajin olahraga. Gua doang. Iya sih, rajin olahraga. Oh. Jadi minder gue kalau resolusi gue itu. Baca Alkitab. Gak usah minder. Paling bagus. Itu paling bagus. Resolusi itu paling bener sih. Itu dunia berdua. Itu bagus. Oh gitu ya. Kenapa nggak minder? Aneh ini. Bagus berarti ya. Selesai dong katanya. Kalau udah ngomongin selesai aja. Mas Ino ada resolusi nggak mas? Rajin baca Alkitab. Kurang mas. Masih kurang. Makin minder kok. Wah, gak usah minder. Tapi gue juga ngerasa gue sendiri nggak sesering itu baca Alkitab sih. Iya. Maksudnya gue juga baca Alkitab ya paling kalau minggu, kalau ibadah. Sekarang aja juga kadang kalau udah dibacain Mas Ino, gue udah menyerahkan pada Mas Ino kayak dah gitu. Iya. Emang jarang sih gue kalau baca Alkitabnya ya. Lu gitu juga ya? Apalagi kan kalau khotbah kan Mas Inu pakai TB2 kan. Kan nyebut TB1 ya, dengerin aja Mas Inu. Beli dong. Nah, udah. Di sini. Iya. Masih ada. Nyarinya susah nih. Gue pernah beli TV2 belum ada. Tapi ya sih sebenarnya di Alkitab itu ada banyak cerita-cerita yang bisa dibilang tuh unik. Jadi gue waktu itu pernah justru ini gue ngobrol sama teman-teman gue yang sama pembaca Alkitab juga kan berarti ini. iya, jadi gue sering adu kuis lagi. Dikit-dikit high score lah gue. Seru banget sih circle lo pengen masuk deh gue ke circle lo. High score. Ajak aku banget. Terus. Nah, jadi justru gue lagi sama teman-teman gue yang muslim nih lagi ngobrol gitu, terus dia ngebahas ada tokoh di kitabnya, dia bilang ada orang yang naik ke surga tanpa meninggal. Siapa Jadi tuh? nggak mati gitu. Oh. Nggak pakai ada meninggal mati baru naik surga gitu, nggak, dia benar-benar dari masih hidup langsung naik surga. Terus kayak emang ada kok kayak gitu kan, gue mikirnya. Terus kayak dia sebutkan versi agamanya dia tuh, namanya gue lupa. Habis itu gue google kayak oh ada namanya Enoch. Kita Berkualitas banget ya obrolannya ya. pasti itu siang-siang kalau Iya. Dalam keadaan 100% sadar.
Habis jogging ke siapa? CFD. Nah, abis itu gue jadi rajin baca Alkitab kan, biar makin tahu banyak hal-hal unik kan. Karena unik banget kacau. Bener sih, maksudnya di Alkitab tuh sebenarnya banyak kisah-kisah unik, tapi karena kita sebenarnya kayak kita sendiri nggak niat untuk baca kitabnya kan juga nggak begitu kuat ya, karena nyarinya juga nggak tahu nih nyari yang unik-unik itu di mana gitu kan. Nah, ini kita mumpung di sini kita mau diskusi, kita mau kasih tahu ke kalian nih bahwa di Alkitab tuh ada beberapa cerita-cerita unik nih. Nah, itu mungkin kita pengen diskusiin bareng. Tentunya sama orang yang kayaknya kalau dibandingin kita berempat, maksudnya berdua kali ya, gua sama Happy gitu. Ini orang yang lebih sering baca Alkitab daripada kita. Karena Billy udah sering. Gua udah nggak mau mempertanyakan kalau Billy. Dia pasti udah lebih sering. Jadi gua nggak mau ngejudge. Tapi lebih sering daripada gue sama Happy itu Mas Ino. Oke. Bahas kisah unik sama Mas Ino. Kita sharing aja. Itu kayak judulnya nama segmen. Bahas kisah unik bersama Mas Ino. Keren dong. Lucu juga tuh. Iya. Yang pertama, Coba gue. Ya itu jangan yang pertama doang, lanjutin. Udah yang pertama, manusia yang naik ke surga tanpa mati. Itu ada tadi Henok. Betul. Ada di mana? Kejadian 5 ayat sebentar 24. Bener masih lo. Kayaknya. Makanya nggak yakin loh. Salah. Harusnya sumbernya Billy deh. Jadi kayak ada Mas. Aduh. Tapi selain Henok tuh ada lagi ya. Ada lagi. Siapa guys? Jadi kalau di Henok itu setahu gue ya. Aduh siapa ya? Kalau misalnya nggak tahu tanya gue kan. Tapi kalau nggak tahu gue yang nggak tahu. Dulu ya, coba gue balik kelewatan. Oh nih, Elia. Betul. Oh iya benar. Jadi ada Elia. Elia itu juga sama. Dia naik ke surga tanpa meninggal. Atau sih nanti masih dong yang meluruskan ya. Betul. Gitu. Terus bahkan kalau yang Elia tuh ada deskripsinya lebih jelas. Jadi kayak dia naik ke surga itu pakai kereta kuda berapi. Iya. Gitu. Jadi lebih deskriptif tuh. Kereta kuda berapi. Kereta kuda berapi. Dia naik kereta kuda, naik deh ke surga, guys. Naiknya gini apa gini? Nah, Apa namanya? tapi itu pertanyaan bagus ya. Gimana ya? Gini loh, dia udah dirancang kereta kuda api. Itu kalau naik kayak gini kayak nggak usah. Nggak usah ada apinya. Ini kok angkat gue aja. Nah, nggak usah pakai kereta kuda. Ribet. Kudanya dia begini kudanya kayak. Tapi kalian tahu gak sih maksudnya itu apa? Jadi Enggak. masih nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi itu maksudnya baik Henok atau Elia. Tapi khususnya Elia ya. Jadi itu adalah tanda bahwa Elia itu sosok yang dihormati, memiliki posisi yang penting di iman orang-orang Israel pada saat itu. Makanya waktu Tuhan Yesus hadir, ada penampakan Tuhan Yesus bicara sama Elia. Karena Elia ini menempati posisi yang penting, nabi yang diakui. Makanya dia nggak mengalami kematian kan. Kalau menurut Alkitab, ya dia langsung naik surga, dijemput sama kereta kuda. Tapi nggak dijelasin tuh ya, naiknya begini apa begini. Oh, itu tapi dijemput Mas. Dijemput. Jadi sempat datang dulu nih. Jadi ada kereta kuda tiba-tiba gitu ya, terus dia langsung naik. Keren. Dia ada kusirnya nggak? Dia naik di kudanya apa di keretanya? Kayaknya di keretanya dong. Masa di kudanya? Naik kuda atau kereta? Kudanya naik, keretanya ditinggal. Buat apa? Baju-baju. Iya, kalau yang naik di kudanya jadi kusir. Oh gitu. Jadi kalau pada saat itu karena Nabi Elia itu dianggap yang apa ditinggikan ya? Iya, ditinggikan. Dia punya posisi yang penting lah di imannya, kepercayaannya orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan memang perannya besar juga sih. Nanti ya kapan-kapan kita bahas ya soal Elia, perannya di perjanjian lama yang cukup signifikan juga untuk imannya orang-orang Yahudi pada saat itu gitu. Tapi Elia keren juga ya. Gimana? Gak kepanasan kan udah berapa? Betul. Benar. Iya. Atau karena dia ke atas, jadi anginnya ke bawah, jadi apinya tuh ke bawah, jadi dia gak kepanasan. Oh, berarti Mungkin apinya tuh api roket, tapi pendorong gitu. Nah, ini apinya ke bawah. Iya. Jadi kudanya gini kayak. Terus kata kudanya, buat apa gua di sini? Ujung-ujungnya juga api. Itu kayak argumen gitu. Pesan gua hati-hati lo ya ngajar sekolah minggu ya. Ada alasannya gitu, ada alasannya. Oke, jadi tadi ada kisah pertama. Jadi menarik ya, ada bahkan yaitu manusia naik ke surga nggak meninggal dulu. Nggak meninggal langsung.
Terus nih cerita kedua juga ada cerita unik juga. Ini kalau yang ini kayak lebih bisa relate dengan kondisi kita sekarang. Jadi ada tokoh di Alkitab itu namanya Eutychus. Aduh, gua nggak tahu lagi baca benar apa nggak. Eutychus. Nah, Eutychus gitu. Tahu dari ayat Alkitab mana, Bil? Tahu dong. Gua nggak lupa lagi. Dari mana ya? Lupa lagi. Ini perjanjian baru, benar, perjanjian baru ya. Kisah para rasul 20 ayat 19. Oh iya, betul. Iya kan? Ayat 9 sebenarnya. Di prompter ayat 9. Udah nyontek salah nih. Tadi di ujung mata kita udah nyonteknya. Ya, jadi ada kisah Eutychus jatuh, dia tuh jatuh dari jendela karena ketiduran. Nah, jadi ceritanya gini, ini nanti Mas itu meluruskan ya. Jadi kalau ceritanya itu di kisah para rasul 20 itu, ayat 9 ya, bukan ayat 19. Jadi ada cerita Eutychus itu anak muda, dia itu ketiduran waktu dengar khotbahnya Paulus. Jadi Paulus lagi khotbah, terus dia si Eutychus ini ketiduran. Agak familiar ya cerita ketiduran sambil khotbah ya kayaknya ya. Untuk gak pernah ya kalian ya? Untuk gak pernah kan? Nah terus, tapi bedanya kalau Eutychus ini dia ketiduran waktu dengar Paulus khotbah, terus jatuh dari lantai 3 dan akhirnya meninggal. Itu, jadi tidak hanya jatuh, tapi jatuh sampai meninggal. Ini sadis ya. Agak gue pikir-pikir iya. Tapi unik soalnya akhirnya dibangkitkan oleh Yesus, gitu ya. Jadi dibangkitkan oleh Yesus. Oh, dibangkitkan sama Paulus sebenarnya. Paulus sama Yesus. Oh Paulus. Oh iya, pantesan Billy yang benerin gue, sorry. Sorry Dani. Tapi Mas itu boleh nih cerita itu kisahnya gimana sih sebenarnya? Jadi kalau Billy bayangin soalnya kalau tidur di joglo aman kan ya? Coba deh, kita semua pikir ya. Ada yang lagi khotbah. Lu duduk di jendelanya gitu kan. Terus lu kayak jatuh, meninggal. Yang khotbah bangunin lu dari meninggal. Yang kayak dibangunin terus lu bangun gitu. Oh iya, tadi ketiduran. Maaf. Oh iya tadi ketiduran. Kalau di video-video kan lo tau gak sih video guru-guru bangunin murid yang tidur, paling cuma di sampingnya ya kan, diginiin kan, ini bangunin dari mati coy gitu. Malu banget ya. Malu. Tapi ini kisah ini bener ya. Jadi ini menarik teman-teman. Jadi di rumah-rumah Yahudi pada masa itu ya, rumah tuh rata-rata 3 lantai guys. Nah kalau 2 sampai 3 lantai, 3 lantai ini berarti tempat orang yang cukup punya uang. Lantai 1 itu biasanya buat tempat ternak, carport gitu ya? Ya macam-macam gitulah, betul. Tempat kedua tuh rumah tinggal, tempat ketiga tuh biasanya kayak tempat buat ngumpul lah. Nah, ya Paulus itu lagi keliling ke kota-kota dan dia biasa di tiap kota tuh dia ngajar. Nah ngajar itu kemudian dia itu penuh banget teman-teman, dan wajar kalau Eutychus itu akhirnya milih tempatnya di lantai 3 dan di jendela. Dan jendela masa itu ya nggak ada teralis ya, jangan kayak bayangin jendela kita masa sekarang. Jendelanya juga nggak ada tirai apa, ya udah pokoknya jendela kebuka karena di sana hujan kan jarang ya. Jadi orang nggak usah takut tampia segala macam. Jadi lo bayangin malam-malam di Israel, di daerah-daerah sana kan anginnya dingin, dengerin khotbah. Dan unik ya di kisah para rasul itu ya, nanti teman-teman boleh baca. Di situ ada keterangan karena Paulus berkhotbah sangat lama. Itu ada keterangan gitu. Beneran, coba cek ya. Karena Paulus berkhotbah sangat lama, lalu akhirnya Eutychus itu jatuh. Nah, ya pelajarannya apa? Ya mungkin khotbah jangan lama-lama. Kalau buat gua khotbah jangan lama. Nanti dia apalagi kalau gereja lu berlantai-lantai. Tapi sebenarnya adalah sebenarnya di sini mau ngajarin ke kita ya, perhatianlah kepada orang yang mengajarkan firman Tuhan itu dengan serius gitu. Fokus gitu ya. Untungnya waktu itu Eutychus masih dapat kesempatan buat hidup. Dan cara banguninnya itu bagaimana? Paulus ngedekep si Eutychus gitu kan, orang dia sudah meninggal gitu, lalu Paulus bilang orang ini masih hidup gitu, terus sambil didekep terus bangun gitu. Lu baiknya gak lebih awkward lagi begitu.
Waduh, gitu kan. Bangun nggak? Nama gua nih yang jelek nih. Nama gua berat semua gitu. Iya. Katanya mendekapnya juga gini ya, tangannya gini. Triangle cok. Bangun itu udah tap ini kan. Cukup. Ya akhirnya pending sih, puji Tuhan ya. Abis itu ya tikusnya diantarin pulang ke rumah. Udah pulang aja. Asli diledekin sih di tongkrongan ya nggak sih? Kayak tikus bangun tongkrongan bangun tadi lu bang tiduran tapi mati. Di bawah Paulus. Yang lalu tinggal 8. Bukan kunci. Panggilannya fix, yo tikus si bangun. Yo tikus si bangun fix. Si fokus. Trauma di jendela. Besok lagi kalau dengerin Paulus dia di pojokan tuh. Iya di pojokan gue nih. Pegangan begini kan. Pakai tali, pakai pengaman. Jadi kalau ngantuk udah aman di jendela. Aduh, ribet. Oke, lanjut ada lagi nih. Elisa dan anak-anak botak. Oke, Elisa dan anak-anak botak. Ini kayak kebalik guys. Yang botak bukan anak-anak ya. Elisa yang botak. Oh iya benar. Iya. Salah nih. Iya. Salah. Maaf ya. Apa? Bacaan deh. Aku diem makanya gue diem. Iya. Elisa botak dan itu ada di 2 Raja-Raja 2 ayat 23 dan 24. Jadi Elisa itu diledekin sama anak-anak kecil ya, segini. Itu kan sampai David yang di situ tuh. Diledekin anak-anak kecil karena botak. Terus wow. Terus dia kutuk mereka dan akhirnya 42 anak itu dimakan beruang. Ini si normal ya. Alur ceritanya si normal, agak sadis. Gue nggak tahu loh beritanya. Ayat ini gue nggak tahu. Udah pernah baca belum ya? Belum. Mungkin udah kali ya, lupa. Iya. Masa Tapi tahu Gua nggak pernah dengerin ini sih jujur. Tapi kisah ini dilematis ya. Maksudnya kesannya kalau kita baca pakai kacamata kita sekarang, ini Elisa kejam banget gitu kan. Iya benar. Kejam banget. Iya. Tapi di sini ada beberapa tafsiran teman-teman. Yang pertama, anak-anaknya sebenarnya nggak kecil banget ya. Dalam artian ya kayak Segini lah. Sedang Pak. ya segitulah. Segitulah. Anak-anak kecil. Dua liter ada dua. Tapi lebih ke remaja. Oh iya. Anak-anaknya remaja dan mereka banyak. Nah konteksnya apa teman-teman? Ini yang harus kita lihat. Nah sebenarnya gue mau ngajarin gini nih di tema kita kali ini. Kita kan kelihatan tadi kan unik-unik ya kisahnya. Iya. Nah ketika kita melihat kisah-kisah kayak gini, kita harus lihat konteksnya dan keseluruhan apa ya cerita. Jadi kalau ada misalnya ya dua raja 2 ini, berarti kita harus baca paling nggak 10 ayat sebelum dan 10 ayat setelah untuk memahaminya. Nah konteksnya apa? Ini balik ke Elia ya teman-teman. Elisa itu muridnya Elia. Oke. Dia baru melihat gurunya pergi pamit. Diangkat ke yang naik ke surga itu. Iya, dan naik ke surga Oke. itu. Nah setelah itu Elisa itu gampang. Dia antara orang-orang bilang udahlah nggak usah lagi ngelanjutin karya lu ke Israel, karena orang Israel batu-batu istilahnya gitu. Oke. Jadi nggak usah lah. Ya. Udah ya. Tapi Tinggalin aja. Elisa memilih untuk tetap berkarya sebagai nabi, melanjutkan gurunya. Gurunya gitu teman-teman. Sebelum kisah ini, Elia itu ke daerah Yeriko lalu menghadirkan mukjizat membuat sumber air buat masyarakat di situ. Nah, perjalanan Elisa ini teman-teman, dia menuju kota Betel. Kota Betel itu pada masanya Elisa adalah pusat penyembahan berhala. Elisa mau membalikan kota Betel itu dulunya sebenarnya jadi pusat penyembahan Allah, jadi berhala. Elisa mau balikin lagi nih. Yang mana Pak? Oke. Nah, gua izin buka HP ya guys ya. Jadi ledekannya 42 anak-anak 42 enggak 42 anak-anak ini. Anak-anak ini ya teman-teman ya. 2 raja-raja berapa tuh? 2 raja-raja 2. Nah, ledekan anak-anak ini ya sebenarnya agak keterlaluan juga sih ya. Nah, ini 2 raja-raja 2 nanti bisa ditampilin ya teman-teman ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 23 nih ya, yang bagian akhir. Naiklah botak. Oh, minta. Nah, maksudnya apa? Minta dimakan beruang emang gitu. Maksudnya apa teman-teman? Naiklah botak. Naik ke surga. Nah, jadi ikutin guru lu. iya ikutin guru lo, pergi aja lo sana, pergi gitu. Bocah-bocah itu melarang atau menghalangi Elisa
untuk pergi ke kota Betel itu. Nah, patut ada dugaan bahwa maksudnya apa nih? Dia jangan-jangan disuruh sama orang tertentu untuk memprovokasi atau menghalangi si Elisa. Makanya Elisa itu bersikap dengan cukup tegas, mengutuk, dan Allah menghadirkan kemudian ikutan itu. Menghadirkan beruang untuk Beruang ada dua ya, beruangnya dua. Oh, jadi beruangnya dua itu makanya 21. Apa ada yang lebih yang jadi kayak Beruang hutan. Gak penting sebenarnya. Sebenarnya gak penting juga. Beruangnya dari mana, Mas? Nah itu dari hutan ada keterangannya. Oh, Jadi mereka tuh katanya naiklah botak, naiklah. Nah rujukannya adalah kisah Elia itu. Jadi sebenarnya itu bukan sekedar meledekin botak terus tersinggung ya, bukan. Tetapi adalah dia, anak-anak ini, bocah-bocah remaja ini menghalangi karya Allah untuk terjadi di Betel. Oh gitu. Oh, kalau nggak baca kitab dengan benar kagak tahu tuh semua. Mikirnya cuma gara-gara body shaming doang kan? Iya, benar. Gara-gara body shaming langsung naik, langsung dikutuk loh. Iya, nggak boleh ya gitu ya. Apalagi gak di-shamingin Nabi. Enteng, nggak ada resiko tuh body shaming itu. Nggak mikir. Nah, selanjutnya nih ada lagi Bileam dan keledai yang ngomong dari Bilangan 22 ayat 28 sampai 30. Perjanjian lama seru-seru ya. Keledai ngomong guys. Jadi emang di perjanjian lama tuh kayak banyak ya hewan-hewan binatang yang bisa bicara. Ular kalau di kejadian ya, terus keledai. Ini tahu nggak kisahnya apa deh? Kalau yang ular tahu, yang keledai nggak tahu. Kayak Shrek gitu ya. Iya. Nanti kalau dia nikah sama naga. Nggak sekawin itu. Kawin sama naga. Nggak seserak itu sih. Tapi kayaknya jangan-jangan si film Shrek itu terinspirasi dari Alkitab. Benar. Tahu bisa jadi. Makanya lu baca kita bisa bikin film. Banyak gitu ya. Awalnya ke situ. Tapi ini menarik juga kisahnya ya, teman-teman bisa baca ya di Bilangan 22, 28 sampai 30 yang tampilin di sini ntar ya, editor ya, Dim ya. Ya gitu. Nah, Bileam itu adalah kalau bahasa kita sekarang apa ya? Orang sakti. Orang yang dihormati lah. Oke. Dia kalau mengutuk orang itu terjadi, kalau berkati orang itu terjadi. Pada suatu kali ada musuhnya Israel ya pengen Bileam ini untuk Israel. Tapi si Bileam ini nggak mau, dibujuk sampai dikasih nih, gue kasih harta banyak banget, lo kutuk sana Israel. Disogok ya. Disogok. Bileam ngomong sama Tuhan dan segala macam. Dia awal-awalnya sih bilang, ya pokoknya aku hanya mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan dan lakukan. Tapi rupanya ketika dalam perjalanan mengutuk menemui Israel itu ya, dia udah mulai tergoda guys. Waduh, sayang nih duit banyak banget gitu kan. Nah dia naik keledai, kendaraan idaman dan ideal pada masa itu. Jadi bisa diandelin guys. Dia naik, keledainya kok bikin dia jatuh gitu. Jadi kayak kalau kalian tuh masih kuda begini, gitu loh. Keledainya standing ini. Keledainya standing lah gitu ya. Pokoknya keledainya jatuh, Bileamnya jatuh. Disabet lah kan si keledai 2 kali, gitu lagi. Yang ketiga gitu lagi. Baru si Bileamnya ngomong, si keledainya ngomong, Bileamnya sakit ya. Kenapa kamu memperlakukan aku kayak gini, pokoknya intinya gitu. Lalu keledai bilang, apa kamu nggak lihat itu ada malaikat yang menghalangi jalan kita gitu. Jadi si keledainya itu sebenarnya nyelamatin si Bileam karena malaikat Allah itu menghalangi perjalanan Bileam. Seru tapi ya. Iya gitu. Ya pada akhirnya sih si Bileam nggak berhasil untuk bangsa Israel itu. Gitu. Itulah keledai itu ngomong, dikasih ngomong sama Tuhan gitu. Kabur sih kalau gue jadi Bileam. Abis mukul-mukul keledai. Ya. Abis itu dia ngomong gitu kan. Tapi di yang ngelawan gitu kan. Di kitab ini Bileamnya dialog cuy sama keledai. Ngopi bareng. Ada obrolan gitu. Kalau kita mungkin sekarang kabur ya, gitu ya. Iya. Nah, kaget dulu. Gimana kagetnya sih? Iya. Gitu Bil. Oke sih Mas, jadi cerita ini bisa mengajarkan kita untuk Tuhan itu bisa pakai apa aja, bahkan keledai untuk menyampaikan pesan penting. Betul.
Betul. Nah, mungkin kita juga bahas ke tadi ya. Jadi kan sebenarnya kan kisah-kisah di kita kan banyak yang unik-unik kan sebenarnya gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana sih caranya supaya kita itu makin pengen baca Alkitab gitu. Jadi kalau sekarang cuma misalnya jadi disuruh di sekolah waktu sekolah minggu doang, ibadah doang, mungkin kurang nih. Padahal kan ada kisah-kisah unik kayak gini kan gitu. Menurut kalian gimana sih caranya supaya baca Alkitab tuh jadi lebih asik gitu, niatnya jadi lebih ada baca Alkitab? Menurut lo gimana? Kalau gue dijadiin film kali ya. Apalagi yang tadi Nabi Elia naik kuda. Tapi itu jarang ya kita ya visualisasi itu ya. Gak berani kali ya? Gak berani kali mas. Aku penasaran dong kalau gue aja penasaran ya. Jadi di sini kita buat deh. Khusus yang Elia naik ke surga kan? Tapi naiknya yang gini apa yang gini nih? Itu harus kita sepakati dulu nanti nih. Kita buat banyak versi aja. Oke. Kalau menurut gue selain dibikin film itu kayaknya bisa dibikin kayak kalau sekarang nih gadget tuh lagi sering lihat AU. Baru belajar kemarin waktu briefing. alternate universe ya. Jadi alternate universe tuh kayak percakapan gitu. Percakapan dari chat gitu, dari WA gitu. Tapi bikin thread gitu. Iya. Kemarin udah di briefing paham. Di X gitu ya. Iya sih paham. Bayangin kan maksudnya seru ya kalau di Alkitab kan baca kayak tadi deh Bileam sama keledai pembicaraan kan bosen gitu. Cuma kalau lu ngelihatnya di itu dalam format chat, bubble chat WA sudah emoji. Iya, tahu lah. Atau misalnya kisah-kisah yang banyak dialog tuh dalam bentuk WA, kasih emoji, stiker, gif gitu. Kasih gif, itu kayak lebih seru sih. Bisa tuh kayak Nabi ngomong sama Tuhan Yesus, stiker. Yang AU itu ya, asik. Gue pernah baca di apa sih namanya sekarang X ya. Udah ketahuan banget bumbunya. Di yang X itu di versi teman-teman kita di Muslim ya, itu ada versi yang gitu. Kalian tahu gak sih? Kisah Nabi ini tuh ternyata ini banget loh gitu. Terus dia buat kayak bisa kemana gitu. Kayaknya kita perlu juga ya, menarik juga ya. Bikin di X lu belum ada yang bikin Nabi Nuh. Kalau udah rame, bawahnya lu jualan tiket. Benar. Jadi ntar kalau buat ujung-ujungnya affiliate, ujung-ujungnya affiliate. Ituin ntar bikinnya. Gak usah deh. Kita Nabi Nuh apa? Tapi lu yang buatin kan lu yang jago. Boleh nanti lu bikin dari format apa? Tapi intinya banyak cara untuk kita tuh lebih rajin baca Alkitab. Mungkin bisa tuh mulai mungkin untuk gereja-gereja pas sekolah minggu gitu ya, guru-guru sekolah minggu supaya ngajarin anak-anak sekolah minggunya lebih rajin baca Alkitab, bisa lah pakai berbagai macam cara itu. Dan kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa kan mas mengajar? Iya, nggak apa-apa. Jadi memang Alkitab itu harus diperkenalkan dengan cara-cara yang menarik gitu ya. Benar. Karena di dalam Alkitab itu selalu ada pesan-pesan yang nggak pernah basi dan selalu relevan gitu. Kayak misalnya Yutikus tadi, pelajarannya apa gitu? Jangan khotbah kelaparan. Jangan tidur kalau orang jangan tidur di lantai 3. Fokus sama apa yang minimal malamnya jangan begadang. Jangan begadang. Nah di Alkitab banyak banget cerita-cerita yang menarik. Mungkin nanti kalau sekarang apa sih yang mau pendengarnya? Sobat WKWK ini insan WKWK Clickers. Mungkin nanti ada saran kisah-kisah apa lagi gitu ya yang mau dikulik, silakan tulis ya di komen nanti kita bahas. Oke, terima kasih ya Mas Yunus buat diskusinya. Jadi kalau masih ada yang penasaran boleh di komen-komen aja nih di bawah. Yoi. Biar kita bisa kulik ke depannya lagi. Mantap. Terus jangan lupa buat follow IG kita di @wkwktalks dan subscribe, komen, like, dan share video ini di YouTube. Nama lagi KD Joglo. Karena seperti biasa target kita itu viewersnya harus 1000. Karena nggak 1000 nanti ditutup acaranya gitu. Jadi tolong ya